Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dayanti, tingkat 1 D Perawatan dengan nomor induk 20217188. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, terdiri dari harflet, tonsil, vestibule opmo, softlet, uvula, tongue, dan gingiva. Harflet disebut juga langit-langit mulut atau langit-langit keras, fungsinya membantu proses pencernaan makanan, mencegah makanan naik ke hidung. Tonsil alias amandel merupakan organ kecil terletak di belakang tenggorokan. Nah, walaupun berukuran kecil, tonsil ini sangat penting untuk kesehatan kita. Tonsil ini berperan sebagai pencegah makanan, bakteri, virus, serta benda asing ke tenggorokan kita. Terus vestibule opmo, bagian berwarna merah ini terdiri dari jaringan fibrosa yang melapisi lingkungan alveolar dan memiliki gigi, fungsinya melindungi tulang, rahang, dan akar gigi. Di sini ada softlet, yaitu langit-langit mulut di bagian belakang. Terus selanjutnya uvula, fungsinya memerangi infeksi, juga memberi pelumas pada tenggorokan saat berbicara atau mencerna makanan. Selanjutnya tongue atau lidah. Organ ini dibagi menjadi bagian oral, ujung depan, tengah, dan belakang. Fungsinya membantu kita untuk mengecap rasa, berbicara, dan menelan. Dan terakhir ada gingiva, fungsinya menyangga gigi, menghindari tulang, melojar, dan pigmen dari serangan bakteri. Yang kedua ada tenggorokan. Nah, terdiri dari paring, lidah, kutub eglotis, laring, ekostagus, kerongkongan, dan trakea. Yang pertama, tenggorokan bagian belakang fungsinya menyalurkan aluran udara dari hidung, dari mulut ke trakea. Terus lidah berfungsi sebagai alat pengecap untuk merasakan makanan atau minuman atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Terus katup epiglotis merupakan katup berbentuk dan yang terletak di belakang lidah. Fungsinya menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan. Selanjutnya laring, mampu melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan, fungsinya sebagai katup pangkal tenggorokan. Terus selanjutnya ada esofagus, kerongkongan, merupakan organ berbentuk pipa yang menyalurkan makanan dan mulut ke hidung. Selanjutnya ada trakea. Dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari menuju paru-paru yang menghubungkan laring ke bungkus paru-paru. Yang ketiga ada midgueturbinata atau infraturbinata, adenoid, softlet, tonsil, linguotonsil, hepatitis, vocal cordus, esophagus, tongue, genimalosumiska, mandile, hyoid bone, dentorid, cartilage, dan trakea. Yang pertama milotobinet, trubin tengah, dan inferiortobinet berfungsi untuk melindungi hidung dengan mengatur temperatur dan kelembapan udara yang masuk saat bernapas. Dan adenoid merupakan bagian dari sistem getah bening atau infeksi yang berfungsi untuk melawan infeksi. Softlet, langit-langit lunak, berfungsi untuk memerangi infeksi, juga memberikan pelumasan pada tengah kelelahan saat berbicara atau mencerna makanan. Terus tonsil berperan sebagai pencegah masuknya bakteri, virus, serta benda-benda asing ke dalam tenggorokan kita. Terus ada linguotonsil. Tonsil lingue berfungsi sebagai perlindungan yang letaknya di bagian dasar lidah, dekat dengan amandel. Epiglotis, katup napas, merupakan katup berbentuk daun yang terletaknya di bagian lidah, dekat dengan amandel. Epiglotis, katup napas, merupakan katup berbentuk daun yang terletaknya di bagian lidah. Selanjutnya vocal cordus, pita suara untuk melindungi saluran pernapasan di bawah dengan cara menutupi secara cepat pada timah mekanik. Terus ada esophagus atau kerongkongan, merupakan organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung yang berotot dan berfungsi. Dan ada tongue
atau lidah. Fungsi lidah yang utama sebagai meredam pengecap untuk membedakan makanan rasa makanan. Ada genoglossus muscle adalah otot atau genoglossus berbentuk tipis dan berfungsi untuk menarik lidah memberi rongga mulut. Terus ada mandible atau rahang bawah berfungsi sebagai alat pengunyah, penelan, pengecap dan penguapan. Terus ada headbone atau tulang hyoid fungsinya untuk membantu gerakan lidah dan dalam menelan. Terus selanjutnya ada thyroid cartilage atau tulang rawan tiroid dan trakea, fungsinya dalam sistem pernapasan cukup penting mengalirkan udara dan menuju paru-paru. Yang keempat ada lambung yang terdiri dari esophagus, cardiac atau pondus, body of stomach, lower layer, circular layer, oblivial layer, greater curvature, gastric rugae, duodenal buoy, dan duodenum, dan lower esophageal sphincter, lesser curvature. Yang ini atau kerongkongan saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam. Dan kardia atau kardia berfungsi untuk mencegah isi lambung masuk ke kerongkongan kembali. Dan pundus, bagian lambung yang biasanya berisi udara yang masuk ketika Anda menelan. Body of stomach atau badan lambung adalah memiliki fungsi paling penting. Dan longitudinal layer atau lapisan memanjang untuk melakukan gerakan fasilitatif pada lambung sehingga makanan dapat diremas-remas hingga hancur dan bercampuran dengan enzim serta asam klorida. Dan circular layer, lapisan atau melingkar, tempat penyimpanan makanan sementara memecah asam dari makanan yang dikonsumsi. Oblique layer atau lapisan miring, greater curvature atau kelengkungan yang lebih besar, gastric rugae atau rugae lambung, duodenal buoy bekas dari, lesser curvature kelengkungan yang lebih rendah, dan lower esophageal sphincter adalah sphincter esophagus bagian bawah. Yang kelima ada usus halus, ada transverse colon, ada sigmoid colon, ada descendi colon, scapuum atau scendi colon. Transverse colon membawa sisa makanan ke sisi kiri, dan sigmoid colon yang berukurannya dalam bagian usus besar yang berukuran pendek tersebut terjadi kontraksi yang kuat agar pasus dari kolom descendant bisa dikeluarkan melalui anus. Dan descending colon yang bertugas mendirikan makanan ke bawah atau perbuangan. Dan scapuum berfungsi membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan kebutuhan mikroorganisme. Dan selanjutnya ada escading colon yang menyerap air koagulasi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Selanjutnya ada usus besar, ada kolon transversum, ada splenic square, dan kolom descendant, dan kolom sigmoid, dan rectum, usus buntu, dan septum, kolom ascendant, dan hepatic clefur. Ada kolom transversum terletak pada bagian kanan perut. Peletakan usus besar transversum dilakukan oleh perkelompok saringan yang disebut dengan omentum. Dan splenic clefur terjadi ketika gas terperangkap di usus besar. Gas yang terperangkap menyebabkan tekanan yang dapat mendorong organ di sekitarnya sehingga menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Di kolom descendant, bagian kolom transversum bagian bawah dan berubah menjadi kolom transcendent. Kolom ini letaknya ada di sisi perut bagian kiri. Ada kolom sigmoid merupakan kolom terakhir yang ada di bagian usus besar. Kolom ini letaknya di sisi kiri bagian bawah perut. Selanjutnya ada rectum, fungsinya sebagai penyimpanan sementara umpan pencernaan sebelum pengeluaran melalui anus. Ada usus buntu ini melekat pada septum dan merupakan bagian dari usus besar, fungsinya sebagai sistem
kekebalan tubuh. Ada septum, merupakan usus besar yang menggabungkan antara usus besar dan bagian kolon. Usus besar bentuknya seperti kantong kecil atau fungsinya untuk mengontrol bahan yang menyujuskan. Selanjutnya ada kolom ascendens yang ada di bagian usus besar. Dimulai dari kolom ascendens, fungsinya sebagai penyerapan air dan penyerapan nutrisi yang belum diserap oleh bagian usus halus. Selanjutnya ada hepatic flexure, digunakan untuk menggambarkan lingkungan pada kolom saat kolom ascendens terlanjut sebagai kolon transversum. Selanjutnya yang ketujuh ada rectum dan rectum anus, terdiri dari sigmoid kolon, anus, rectum, dan sigmoidoscope dan kolon. Sigmoid kolon yang bentuknya mirip huruf S dalam bagian usus besar yang berukuran pendek tersebut terjadi kontraksi yang kuat agar fases dari kolon descendens bisa dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada anus, jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas yang berbau disebut tinja. Ada sigmoidoscope, adalah sebuah tes untuk memeriksa bagian ujung usus besar yang terdiri dari rektum, kolom, sigmoid, dan anus. Ada rektum, bagian bawah usus yang berukuran sekitar 15 cm. Fungsinya untuk menerima dan menyimpan limbah kolom hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Dan selanjutnya ada kolon, berfungsi untuk mencampur kemih dengan enzim pada saluran cerna. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.